Jadi di sini membangun bangsa melalui ibu. Dan ibu ini sekolahan terbesar. Kalau masjid terbesar. Al-Ummu Madrasatun Kubra. Saudara-saudara, pendidikan ternyata tidak selamanya tergantung kurikulum. Tidak selamanya tergantung pada fasilitas pendukung. Tidak selamanya tergantung pada budget ataupun biaya pendidikan. Ada satu unsur yang menjadi ketergantungan pendidikan itu sukses adalah ibu, ummahat, kaum ibu. Maka seorang pendidik agung dulu jauh sekali mengungkapkan bahwa al-ummu madrasatun kubra. Ibu adalah tempat pendidikan yang terbesar. Sebelum ada pendidikan usia dini, pendidikan sekolah dasar, dan seterusnya sampai kepada strata-strata yang tertinggi, itu bangsa manusia atau kelompok manusia atau warga negara bangsa itu ditentukan oleh ibu. Sebelum lahir putra ataupun putri, itu dicontohkan oleh Al-Quran bahwa ibu sudah memegang peran penting. Sehingga Tuhan Yang Maha Esa, landasan negara kita yang pertama, memberikan pesan kepada bangsa ini agar ingat bahwa sebelum lahir menjadi anak yang pandai, ada ibu yang pintar, ada ibu yang cerdas, ada ibu yang telaten. Di dalam perut ibu, di dalam rahim ibu yang begitu susah payah, wahnan ala wahnin, susah payah. Dari janin sampai menjadi khalqun akhar, menjadi makhluk yang bukan lagi cairan air, tapi menjadi makhluk yang sudah bisa dikatakan manusia lahir. Itu peran ibu nomor satu. Sehingga bangsa yang maju, bangsa yang memperhatikan kaum ibu. Sebesar apapun budget daripada pendidikan, kalau kaum ibu belum ditata dengan sebaik-baiknya, itu akan terjadi error dalam perjalanannya. Filosof ataupun sufi besar mengatakan dalam bahasa Arab itu begini, satu bukti lakal ayyam ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbar ma lam tuzawwidi. Hari-hari akan mengatakan padamu bahwa engkau masih jahil. Dan berita-berita akan mencatat kejahilanmu disebabkan karena kamu belum mempersiapkannya, belum punya persiapan. Satu contoh yang sedang kita lakukan hari ini, yang sedang kita alami hari ini, COVID-19, ini memberikan satu cobaan pada bangsa-bangsa, khususnya bangsa Indonesia.
Ternyata kita masih bodoh. Apa bodohnya? Tatkala mengambil keputusan pembelajaran jarak jauh, keteteran bangsa ini. Mengapa? Karena ibu tidak berperan. Karena ibu keterbatasannya sangat banyak. Ada yang belum bisa menggunakan sarana-sarana modern. Bukan ada, sangat banyak. Kalaulah ada, kalaulah bisa digunakan untuk perkara-perkara yang remeh. Entah itu TikTok, entah TokTok dan lain-lain. Bukan untuk membimbing anak. Karena ibu dengan sekolah tidak terhubung kait. Sehingga ibu tidak bisa memberikan didikan. Nah, ini peran ibu. Madrasatun kuburah. Jadi membangun sumber daya atau road to 2050 ini memerlukan persiapan-persiapan. Terutama adalah ibu dipersiapkan sedemikian rupa sehingga bisa menjadi pendamping sejati. Ibu itu bukan berarti ibu yang melahirkan saja, ibu bapak, abawahu, parentnya. Nah, di sini diperlukan pendidikan yang maksimal untuk ibu. Maka harus dipersiapkan bangsa ini bangsa yang sehat. Ibu akan melahirkan generasi. Jangan sampai ibu itu hanya menjadi fabrikasi generasi baru saja. Setelah itu dilepas kepada pasar. Mau diapakan? Diekspor kemana? Diimport kemana? Nah, dipersiapkanlah ibu yang sejati. Tatkala putra yang masih ada di dalam, ibu mengerti apa kehendak anak yang di dalam ini. Nah, dahulu kita masih mendengar kalau ibu sedang hamil itu di Jawa, mungkin di Lampung juga, itu ada tingkepan. Tingkepan itu kalau bahasa Jawa, bahasa Betawi, 7 bulan. Nah, diadakan rujak sepet. Rujak sepet itu rujak yang dibikin daripada sabut kelapa yang masih cengkir. Kemudian dikasih gula merah macam-macam, ada asam, ada macam-macam. Lezatnya bukan main, sambil dibacakan surat Yusuf. Dulu orang-orang yang tidak mengerti hubungan antara ibu dengan janinnya mengatakan apa itu, apa kaitannya itu. Tatkala diteliti sedemikian rupa, ibu dan janin yang di dalam ini selalu berhubung kontak dengan baik, khususnya dengan lagu-lagu yang baik. Ternim, kata Mazmur itu ada ternim. Ada dengungan-dengungan nyanyian dan sebagainya, dan tidak boleh berbicara jelek dan sebagainya. Itu satu cara untuk mendidik seorang ibu terhadap anaknya yang masih di dalam. Yang tidak kalah pentingnya sehat itu juga bagaimana makanan ibu. Saudara-saudara, kita berbicara generasi yang akan memegang kekuasaan ke depan. Kemudian ibunya makan sak nemunya. Maka diperlukan pembangunan ekonomi yang pro kepada ibu yang akan melahirkan generasi. Cara makan, apa kecukupannya. Jadi di sini membangun bangsa melalui ibu.
Dan ibu ini sekolahan terbesar. Kalau masjid terbesar. Al-Ummu Madrasatun Kubra. Jadi 20% anggaran belanja negara untuk pendidikan itu tidak sia-sia nantinya kalau ibu ini diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Tatkala putra lahir, kita dibiasakan untuk berakikoh. Tatkala akikoh itu kita cukur rambutnya, kita timbang, kita ganti dengan emas, kita sodakohkan. Bagaimana mampu seperti itu? Kalau ibu sendiri untuk merawat dirinya sendiri belum mampu. Jadi ibu peran luar biasa. Saudara-saudara, kalau demikian halnya, maka mempersiapkan pendidikan itu, yakni mempersiapkan SDM. SDM itu dirancang untuk sehat. Ini rancangan pendidikan ya. Dirancang untuk cerdas dan dirancang bisa hidup manusiawi. Hidup manusiawi. Bagaimana dengan sehat? Sehat tadi dari awal, dari ibu harus sehat, anak nanti lahir sehat, kemudian akan menjadi ibu yang cerdas karena sehat, anak yang cerdas karena ibu sehat. Kemudian manusiawi melalui pendidikan formal dihantar untuk bisa saling berkenalan dengan lingkungannya. Maka terjadilah pembangunan ekonomi. Untuk mempersiapkan itu dibangunlah pembangunan ekonomi. Ekonomi itu urusan rumah tangga. Baik itu rumah tangga kecil, rumah tangga kampung, rumah tangga desa, rumah tangga kabupaten, rumah tangga provinsi, rumah tangga negara. Itu kaitannya dengan ekonomi. Untuk apa? Untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Maka ekonomi kerakyatan itulah ekonomi Pancasila. Dan ini yang harus digali untuk mempersiapkan Indonesia di pertengahan abad 21. Jadi sebesar-besar kepentingan rakyat. Nah, karena apa? Urusan rumah tangga. Jadi ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang kita imani, Quran, itu di dalam perjalanan kehidupan, itu ada rihlah. Ada rihlah itu ada perjalanan. Perjalanan musim panas, musim dingin, yang tujuannya agar mampu beribadah kepada Tuhan, beribadah kepada yang kita imani, untuk mendapatkan kecukupan pangan dan untuk mendapatkan kecukupan keamanan. Nah, ekonomi dalam rumah tangga tadi, baik itu kampung, rumah tangga orang per orang, sampai kepada rumah tangga negara, itu intinya adalah at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ini akan mempersiapkan ibu yang akan melahirkan generasi. Saudara-saudara, generasi mau milenial kan namanya, mau apakah? Ini semua dipersiapkan oleh ibu. Kalau ibu tidak dipersiapkan ekonominya yang lepas daripada kelaparan, artinya tidak miskin. Dan terlepas daripada rasa takut menghadapi hidup, nah ini tetap saja susah untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Jadi kehidupan yang seperti ini, at'amahum min ju' wa amanahum min khauf.
Tadi disinggung-singgung ada perubahan iklim dan sebagainya. Itulah SDM dalam kehidupan masuk ke pertengahan abad 21 ini, 2050. Di samping ekonomi itu harus memperhatikan ekologi. Kalau ekonomi adalah urusan rumah tangga, kehidupan rumah tangga, ekologi urusannya adalah kehidupan lingkungan hidup. Maka tadi kalau kita ikuti dari narasumber tadi, ada sosial kultural, ada teknologi, ada urusan lingkungan hidup, sosial kultural juga teknologi. Sosial kultural dan teknologi itu ada di dua sisi tadi. Sisi ekonomi dan juga sisi ekologi, lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini, kalau manusia sudah dilahirkan oleh ibu yang sehat, yang cerdas, yang punya nalar manusiawinya tinggi, karena memiliki dasar kehidupan negaranya yang bagus, Pancasila, dia akan melahirkan generasi yang cinta lingkungannya. Cinta lingkungan ini bukan satu takdir yang semua orang bisa. Ini takrir. Takrir itu pilihan. Pilihan itu melalui pendidikan. Kalau takdir nasib manusia, takdir manusia susah dilawan. Tapi manusia punya takrir. Apa itu takrir? Pilihan. Pilihan inilah melalui pendidikan. Sehingga pendidikan itu kenalkan Indonesia ini sebagai negara besar yang dunia daratnya hanya 25%, dunia lautnya 75%. Ini yang belum disadari oleh generasi bangsa Indonesia sampai hari ini. Sehingga berebut pekerjaan yang ada di dalam kehidupan darat yang semakin sempit. Coba darat itu kan diukur meter persegi. Tapi kalau laut itu ZEE. Ukurannya zona ekonomi eksklusif. Kalau berani ke atas lagi, ke jauh lagi, laut bebas. Nah, mengenali lingkungan hidup Indonesia yang 75% terdiri daripada air asin alias laut, ini belum dihitung air tiisnya. Air lautnya 75%. Lah bangsa ini belum disadarkan, belum diberi pendidikan untuk mencintai lingkungan hidupnya yang terus hidup. Nah ini keberanian kita harus terus meningkat. Sudah sesuaikah pendidikan yang hanya seperti ini yang kita berikan pada anak didik kita? Maka kita mulai merangkak 20 tahun kita cara seperti ini. Kalau kita hitung tahun 50, 28 tahun. Jangan mandek seperti ini. Nanti wayatika bil akhbar malam tuzawiti. Nanti satu dilakal ayyam makunta jahilan. Nanti hari-hari akan menuding kamu, hei jahil. Mengapa? Karena tidak siap. Nah, siap itu ada di sini. Di mindset kita. Berani merubah enggak? Berani berubah tidak? Kalau tidak berani berubah, tidak berani merubah, jahil. Orang kalau pandangannya hanya darat saja. Apalagi jauha, apalagi udaranya. Darat saja, laut saja enggak berani. Jadi kehidupan laut yang 75% luasnya, tanpa dikapling-kapling kita bisa menguasainya. Semakin
besar sarana yang kita persiapkan, semakin kita mendapatkan izin beroperasi di tempat yang leluasa. Apakah ini bisa dilakukan dengan cara yang sudah kita lakukan ini? Tidak.